dan bahan ajar, buku paket, tematik terpadu, kurikulum 2013, revisi 2017, kelas 5, semester 1, tema 1, organ gerak hewan dan manusia, subtema 1, organ gerak hewan, pembelajaran 1, fokus muatan IPA dan bahasa Indonesia. IPA membahas tentang organ gerak pada hewan. Bahasa Indonesia membahas tentang kalimat utama, ide pokok, dan kalimat penjelas. Menyiapkan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Rencana pelaksanaan pembelajaran RPP merupakan suatu rancangan pembelajaran yang akan dibuat oleh guru untuk menggambarkan langkah-langkah pembelajaran yang akan diterapkan di dalam kelas. Selain memuat langkah-langkah pembelajaran, RPP juga memuat kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, metode belajar yang akan diterapkan, media pembelajaran yang akan digunakan, serta instrumen penilaian yang akan diberikan. Tujuan pembelajaran. Pertama, melalui teks bacaan, organ gerak, siswa dapat menemukan ide pokok atau gagasan utama dalam teks dengan benar. Kedua, setelah mengamati gambar alat gerak, siswa dapat menjelaskan alat gerak manusia dan hewan dengan benar. Media belajar. Saya menggunakan media belajar berupa video. Video pembelajaran berguna untuk melatih siswa dalam menyerap pengetahuan yang bersumber dari audio visual. Mereka akan sangat tertarik saat pembelajaran berlangsung nantinya. Penggunaan media video bertujuan untuk meningkatkan gairah belajar siswa dan meningkatkan kemampuan konsentrasi siswa. Penggunaan media video sendiri untuk menghemat waktu penjabaran materi dari guru agar bisa dipahami oleh siswa lebih mudah. Aplikasi pembelajaran. Pertama, WhatsApp. Membuat grup belajar di mana mempermudah komunikasi antar guru dengan siswa. WhatsApp Group sebagai media pembelajaran dalam menunjang kegiatan pembelajaran dalam jaringan daring dengan memanfaatkan berbagai fitur yang tersedia seperti fitur foto, video, dokumen, dan video call. Sistem pembelajaran secara daring melalui grup WhatsApp adalah penyampaian materi menjadi lebih rapi, sistematis, dan terstruktur. Kedua, ada Quizizz. Quizizz merupakan sebuah web untuk membuat permainan kuis interaktif yang biasa digunakan dalam pembelajaran di kelas atau bisa digunakan untuk evaluasi pembelajaran. Guru memberikan link Quizizz yang berisi soal pencapaian tujuan pembelajaran berdasarkan muatan materi pelajaran. Ketiga, ada Google Form atau Google Formulir adalah perangkat lunak administrasi survei yang disertakan sebagai bagian dari rangkaian penyuntingan Google Dokumen berbasis web oleh Google. Di Google Form tersebut, nanti para siswa akan mengisi formulir absensi yang akan dibagikan linknya di WhatsApp Group. Strategi pembelajaran. Saya di sini menggunakan strategi Discovery Learning. Strategi Discovery Learning adalah teori belajar yang didefinisikan sebagai proses pembelajaran yang terjadi bila pelajar tidak disajikan dengan pelajaran dalam bentuk finalnya, tetapi diharapkan mengorganisasi sendiri. Berikut ada skema strategi Discovery Learning. Pertama ada stimulation, yaitu stimulasi atau pemberian rangsangan. Kedua, problem statement, yaitu pernyataan atau identifikasi masalah. Ketiga, ada data collection, yaitu pengumpulan data. Keempat, ada data processing, yaitu pengumpulan data. Kelima, verification, yaitu pembuktian. Dan terakhir, generalization atau
menarik kesimpulan. Metode pembelajaran. Di sini saya menggunakan daring metode. Metode ini memanfaatkan jaringan online dan bisa membuat para siswa kreatif menggunakan fasilitas yang ada, seperti membuat konten dengan memanfaatkan barang-barang di sekitar rumah maupun mengerjakan seluruh kegiatan belajar melalui sistem online. Merancang penilaian. Pertama, penilaian sikap, yaitu pengamatan berdasarkan tata cara dan sikap siswa, seperti mengucapkan salam, berdoa, percaya diri, peduli, tanggung jawab, dan disiplin dalam berkomunikasi, berdiskusi, serta tanya jawab dan menyelesaikan tugas. Kedua, penilaian pengetahuan, yaitu hasil analisis tes tertulis di Google Forms. Ketiga, penilaian keterampilan, yaitu hasil dokumentasi dalam bentuk foto tentang tugas menulis siswa, yaitu mengembangkan ide pokok bacaan menjadi sebuah paragraf yang utuh dan runtut dikirim lewat WhatsApp Group. Kegiatan pembelajaran. Pendahuluan. Melalui WhatsApp Group, guru mengawali pembelajaran dengan memberi salam, mengecek kehadiran dengan mengirim link Google Form, kemudian siswa mengisinya dan mengajak berdoa serta menjelaskan tujuan pembelajaran beserta langkah-langkah pembelajaran. Selanjutnya, kegiatan pembelajaran inti. Pertama, siswa diarahkan untuk membuka buku kelas 5 SD, revisi 2017, tema 1, subtema 1, pembelajaran 1, halaman 3 sampai 6. Kedua, siswa diarahkan untuk masuk dan menyimak tentang materi serta bahan ajar video pembelajaran yang dimana linknya sudah di-share di WhatsApp Group. Ketiga, setelah menyimak video pembelajaran, siswa diajak berdiskusi dan tanya jawab bersama untuk memahami materi secara mendalam. Keempat, guru memberikan link kuisis yang berisi soal pencapaian tujuan pembelajaran berdasarkan muatan materi pelajaran yang telah dikuasai melalui WhatsApp Group. Kegiatan pembelajaran penutup. Melalui WhatsApp Group, guru menutup pembelajaran dengan memberikan kesimpulan, penguatan, serta tindak lanjut refleksi dan saling mengingatkan untuk menjaga kebersihan diri dan menerapkan pola hidup sehat, yaitu dengan selalu jaga jarak, pakai masker, dan cuci tangan pakai sabun agar terhindar diri dan keluarga terhindar dari virus. Hai adik-adik, apa itu paragraf utama? Ya, paragraf utama adalah ide pokok dari suatu paragraf. Deduktif adalah ide pokok yang terletak di depan. Sedangkan induktif adalah ide pokok yang terletak di akhir. Coba kalian simak teks bacaan berikut. Organ gerak manusia dan hewan. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Nah, manakah ide pokok dari bacaan tadi? Ya, salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Sistem gerak manusia adalah tulang dan otot. Tulang disebut alat gerak pasif karena tidak bisa bergerak sendiri. Sedangkan otot disebut alat gerak aktif
karena yang menggerakkan tulang. Tulang berfungsi 1. Sebagai tempat melekatnya otot. 2. Melindungi organ dalam manusia. Ketiga, sebagai pembentuk rangka tubuh. Keempat, tempat pembentukan sel darah merah. Fungsi otot. 1. Menggerakkan tulang. 2. Mempertahankan postur atau posisi tubuh. Ketiga, mengatur saluran dalam sistem tubuh. Keempat, mengatur suhu tubuh. Otot tersusun dari inti sel, serabut otot, dan otot atau daging. Organ gerak hewan. Hewan vertebrata atau hewan bertulang belakang. Pertama ada sapi, bergerak menggunakan 4 kakinya, 2 kaki depan dan 2 kaki belakang. Kelinci, bergerak menggunakan 2 kaki depan yang pendek dan 2 kaki belakang yang panjang untuk melompat. Katak, bergerak dengan 2 kaki depan dan 2 kaki belakang yang lebih panjang. Ikan, bergerak menggunakan sirip dan ekornya dan bernapas dengan insang. Ular bergerak secara melata menggunakan tubuhnya yang lentur karena tersusun dari ruas-ruas tulang. Hewan avertebrata atau tidak punya tulang belakang. Kupu-kupu, bergerak dengan sayapnya yang tipis, namun menempel kuat. Ubur-ubur, bergerak menggunakan tentakelnya yang berada di dekat mulut. Siput, bergerak dengan otot-otot tubuhnya yang lunak dan lendir yang memudahkan berjalan. Kesimpulan, gagasan utama atau ide pokok adalah inti pembahasan suatu paragraf. Alat gerak manusia dan hewan adalah tulang dan otot.